Halo, nama saya Nicholas Benyamin untuk dari kelas MG209 untuk UAS tentang UAS di Estetika Humanisme untuk judulnya yaitu temanya Leadership Seni dan Gaya Kepemimpinan. Untuk dosen penampu yaitu dosen Siva Fatih Mazharov. Untuk kali ini saya mau presentasikan dari awal untuk leadership. Untuk leadership yaitu ketika mendengar kata leadership atau kepemimpinan, mungkin yang langsung terlintas di pikiran kita adalah seorang direktur perusahaan, seorang manajer, seorang ketua organisasi, seorang kepala negara, atau seorang yang memiliki jabatan yang lebih tinggi. Namun sebenarnya kepemimpinan tidak selalu identik dengan jabatan. Seorang mahasiswa yang menjadi kelompok tugas juga sedang mempraktikkan kepemimpinannya. Seorang kakak untuk yang membimbing adiknya juga bisa menentukan kepemimpinan untuk contohnya. Seorang teman yang mampu mengajak kelompok bekerja sama saat semua orang memulai kehilangan motivasi juga sedang menunjukkan jiwa kepemimpinan. Artinya, leadership bukan hanya tentang siapa yang berada di posisi paling tinggi, tetapi tentang siapa yang mampu mempengaruhi, mengarahkan, menginspirasi, dan membawa orang lain menuju tujuan bersama. Oleh karena itu, kepemimpinan bukan sekadar ilmu, tapi juga merupakan sebuah seni. Mengapa disebut seni? Karena manusia tidak dapat dilakukan hanya dengan menggunakan aturan dan teori. Seorang pemimpin harus membaca situasi, memahami karakter orang lain, mengatur komunikasi, mengambil keputusan, membangun kepercayaan, serta menyesuaikan gaya kepemimpinan dengan kondisi yang sedang dihadapi. Dalam presentasi ini, saya akan membahas pengertian leadership, pentingnya kepemimpinan, perbedaan pemimpin dan pimpinan, berbagai gaya kepemimpinan, kelebihan, kekurangan, contoh penerapannya, studi kasus, kesalahan seorang pemimpin, serta bagaimana yang efektif terutama dalam lingkungan mahasiswa dan dunia kerja. Ini berdasarkan pengalaman saya di dunia kerja. Pengertian leadership. Leadership atau kepemimpinan pada dasarnya adalah kemampuan seorang untuk mempengaruhi, mengarahkan orang lain agar bersedia bekerja untuk mencapai tujuan tertentu. Kepemimpinan memiliki unsur terpenting atau penting. Ada seorang pemimpin, ada seorang yang dipimpin, ada tujuan yang yang ingin dicapai, ada mempengaruhi, ada yang proses mempengaruhi, ada komunikasi, ada pengambilan keputusan, ada yang bertanggung jawab. Jadi leadership bukan sekedar hanya perintah. Contohnya, seorang ketua berkata, kamu kerjakan bagian pertama, kamu bagian kedua, dan kamu bagian ketiga. Ini memang bentuk koordinasi. Namun pemimpin yang lebih baik akan mengatakan, kita mempunyai waktu seminggu untuk menyelesaikan tugas ini. Mari kita bekerja pekerjaan berdasarkan kemampuan masing-masing. Saya membantu bagian yang paling sulit dan kita evaluasi bersama 2 hari sebelum tugas dikumpulkan. Perbedaan tersebut terlihat sederhana tapi sangat penting. Yang pertama lebih fokus perintah, yang kedua itu lebih merangkul. Leadership sebagai seni. Salah satu kepemimpinan disebut seni adalah manusia memiliki karakter, kebutuhan, pengalaman, emosi, dan cara berpikir yang berbeda-beda. Tidak semua orang dapat dipimpin dengan cara yang sama. Misalnya, seseorang memiliki karakter yang sangat mandiri. Orang tersebut mungkin tidak membutuhkan pengawasan terus-menerus. Sebaliknya, anggota baru dalam sebuah organisasi membutuhkan arahan yang lebih detail. Bayangkan, seorang ketua menghadapi 2 anggota. Anggota yang pertama yaitu sangat berpengalaman dan mampu bekerja mandiri. Anggota yang kedua adalah anggota yang baru belum memahami sistem organisasi.
Jika menggunakan metode kepemimpinan yang sama kepada keduanya, hasilnya belum tentu efektif. Yang mungkin yang pertama mudah dikontrol dan tidak memerlukan tenaga yang cukup banyak, sedangkan anggota kedua mungkin justru tidak mendapatkan arahan sehingga kita memerlukan sebagai pemimpin contoh baiknya untuk memimpin anggota yang kedua belum memiliki sistem organisasi. Inilah mengapa kepemimpinan membutuhkan sistem. Seni berkomunikasi contohnya yaitu pemimpin harus tahu apa yang harus disampaikan, kapan menyampaikan, dan bagaimana untuk menyampaikannya. Yang terus yang contoh kedua, pesan yang sama dapat menghasilkan reaksi berbeda tergantung cara penyampaiannya dari pemimpin tersebut. Contoh kalimat, kamu ini memang lambat sekali, berbeda dengan bagian ini belum sesuai target. Adakah yang saya harus bantu? Keduanya menunjukkan adanya masalah, tetapi kalimat kedua tersebut, yang kedua itu lebih membangun eh, anggota. Terus juga seni menghadapi konflik. Konflik dalam organisasi merupakan sesuatu yang hampir tidak dapat dihindari. Adanya berbeda pendapat, adanya miskomunikasi, adanya anggota yang merasa tidak dihargai, adanya pembagian tugas yang tidak dianggap adil. Seni memahami manusia. Seorang pemimpin harus memahami bahwa anggota tim tersebut bukan robot. Ada anggota yang termotivasi oleh penghargaan, ada yang termotivasi oleh tantangan, ada yang menyukai kebebasan, ada yang membutuhkan arahan, ada yang percaya diri, ada juga yang memiliki kemampuan tetapi kurang percaya diri. Seni mengambil keputusan. Pemimpin seringkali harus membuat keputusan ketika informasi yang tersedia belum sempurna. Contohnya, sebuah organisasi mengalami kekurangan dana. Pemimpin harus menentukan apakah acara dikurangi, mencari tambahan, mencari kontribusi anggota, mengubah keputusan yang salah, tidak mengubah, tidak ada keputusan yang selalu sempurna. Karena itu, seorang pemimpin membutuhkan pertimbangan tanggung jawab. Mengapa leadership penting? Kepemimpinan tidak penting karena hampir semua kelompok manusia membutuhkan seorang yang mampu memberikan arahan. Tanpa kepemimpinan yang efektif, sebuah kelompok dapat mengalami contohnya tujuan yang tidak jelas, komunikasi yang buruk, terus ke konflik yang tidak terselesaikan, pembagian tugas yang tidak adil, turunnya motivasi, terus pengambilan keputusan yang lambat, dan penurunan produktivitas. Contoh dalam kelompok mahasiswa. Bayangkan ada 5 orang dalam satu kelompok, tidak ada yang menjadi koordinator, semua orang menganggap orang lain akan mengerjanya. Akhirnya apa? Hari pertama tidak ada pekerjaan, hari ketiga masih belum ada pekerjaan, hari ke-6 panik, hari ke-7 satu orang mengerjakan hampir semuanya. Jadi semua anggota tersebut 5 orang, hanya satu orang yang mengerjakan, sedangkan sisanya itu tidak mengerjakan karena tidak ada eh, seseorang yang memimpin dalam anggota tersebut. Karena itu leadership diperlukan untuk kelompok, yaitu mempunyai arahan, koordinasi, komunikasi, tindak, evaluasi, dan aksi. Unsur-unsur pemimpin yang efektif. Ada beberapa kualitas yang hmm, biasa dimiliki pemimpin yang efektif. Contohnya satu, vision. Seorang pemimpin harus memiliki visi. Visi berarti gambaran sebuah kondisi yang ingin dicapai pada di masa depan. Contohnya, ketua organisasi tidak cukup berkata, kita harus membuat acara. Dia harus menjelaskan kita ingin membuat kegiatan yang memberikan manfaat nyata bagi mahasiswa dan meningkatkan citra organisasi.
Terus juga untuk visi memberikan alasan mengapa orang harus bergerak. Komunikasi untuk contoh yang kedua. Komunikasi adalah salah satu keterampilan yang paling penting dalam leadership. Pemimpin yang hebat tetapi tidak mampu berkomunikasi akan sulit menggerakkan orang lain. Ini sesuai dengan kerja di lapangan yang saya alami. Untuk komunikasi itu sangat penting. Bicara dengan jelas, mendengarkan, memberikan feedback, menjalankan ekspektasi, menyampaikan kritik, dan menyelesaikan kesalahpahaman. Integritas. Integritas berarti konsisten antara perkataan dan tindakan. Jika pemimpin berkata, kita harus disiplin, tetapi dirinya sendiri sering terlambat, anggota kehilangan kepercayaan. Sebaliknya, ketika kita menjadi pemimpin dan memberikan contoh, anggota akan lebih mudah mengikuti. Contohnya yaitu pemimpin leadership itu datang tepat waktu atau lebih cepat dari jadwal sebelumnya, itu akan menjadi eh, contoh untuk anggota-anggota berikutnya. Terus juga kepemimpinan dimulai dari keteladanan. Terus keempat yaitu responsibility. Pemimpin harus bertanggung jawab ketika berhasil, jangan hanya mengambil pujian, ketika gagal, jangan menyalahkan bawahan. Contohnya, pemimpin yang berkata buruk, acara gagal karena anggota saya tidak bekerja dengan baik. Salah. Pemimpin yang baik berkata, saya bertanggung jawab atas koordinasi tim ini, kita mengevaluasi apa yang harus diperbaiki. Emotional intelligence. Pemimpin harus juga perlu memiliki kecerdasan emosional. Artinya apa? Artinya pemimpin mampu memahami emosinya diri sendiri dan memahami emosi orang lain. Contohnya, seorang anggota terlihat diam dalam rapat. Pemimpin yang tidak peka ataupun sadar mungkin langsung menganggapnya dia tidak peduli. Pemimpin yang lebih baik akan bertanya, apakah ada kendala atau pendapat yang ingin disampaikan? Bisa jadi anggota tersebut sebenarnya merasa tidak didengar. Gaya kepemimpinan. Sekarang kita masuk ke bagian utama yaitu gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan merupakan pola perilaku yang digunakan seorang pemimpin ketika mempengaruhi dan mengarahkan orang lain. Tidak ada satu gaya kepemimpinan yang selalu baik. Efektivitas gaya kepemimpinan sangat bergantung pada situasi. Beberapa gaya yang umum dibahas adalah, ini contoh-contoh gaya kepemimpinan. Yang satu autokratis, yang kedua demokratis, yang ketiga transformasional, yang keempat transaksional, dan yang kelima ini karismatik. Ini 5 contoh yang saya rangkum. Jadi gaya kepemimpinan autokratis yaitu gaya sebagian keputusan berada di tangan pemimpin. Pemimpin memberikan instruksi dan bawahannya mengikuti keputusan tersebut. Contohnya, dalam kondisi darurat, seorang ketua acara berkata, waktu tinggal 30 menit, tidak ada waktu untuk berdiskusi panjang. Tim A menangani registrasi, tim B mengatur tempat, saya akan menangani komunikasi pihak keamanan. Dalam kondisi tertentu, gaya ini dapat efektif karena keputusan yang cepat. Ciri-cirinya yaitu keputusan terpusat, komunikasi yang lebih banyak satu arah, pemimpin memiliki kontrol tinggi, anggota memiliki ruang antisipasi lebih sedikit. Kelebihannya yaitu untuk autokratis, yaitu keputusan yang cepat, struktur jelas, mudah mengendalikan, kondisi kritis, cocok untuk di situasi darurat. Kekurangannya yaitu anggota dapat merasa kurang dihargai, kreativitas dapat menurun, ketergantungan terhadap pemimpin, risiko munculnya ketidakpuasan. Contoh kepemimpinan demokratis. Gaya demokratis melibatkan anggota dalam proses pengambilan keputusan. Pemimpin yang bertanggung jawab akhir
tetapi anggota diperhatikan. Contohnya, ketua organisasi ingin menentukan tema acara, terus juga daripada langsung memutuskan, ia mengenalkan diskusi. Ada 3 hal alternatif tema. Saya ingin mendengar mendengar kelebihan dan kekurangan masing-masing sebelum kita menentukan pilihan. Kelebihannya yaitu orang merasa dihargai, meningkatnya partisipasi, meningkatnya kreativitas, dan eh, membangun rasa memiliki terhadap keputusan. Kekurangannya yaitu keputusan lebih lambat, diskusi dapat menjadi terlalu panjang, sulit mencapai kesepakatan, tidak efektif dalam kondisi darurat. Ya, ini cocok untuk seorang komunitas, organisasi mahasiswa, proyek kreatif, dan tim yang membutuhkan inovasi. Gaya kepemimpinan transformasional yaitu berfokus pada perubahan, inspirasi, dan pengembangan orang. Pemimpin transformasional tidak hanya berkata, kerjakan tugas, tetapi mengajak orang memahami mengapa kita melakukan hal ini. Pemimpin transformasional berusaha membuat anggota melihat tujuan yang lebih besar. Contohnya, ketua komunitas berkata, kita tidak hanya membersihkan kampus, kita sedang membangun budaya bahwa mahasiswa harus peduli terhadap lingkungan. Pekerjaan yang sebelumnya terasa sebagai tugas biasa berubah menjadi sesuatu yang lebih makna atau memiliki makna. Ciri-cirinya yaitu memiliki visi, memberikan inspirasi, mendorong inovasi, dan membangun motivasi, mengembangkan kemampuan anggota. Kelebihannya yaitu memotivasi, membangun komitmen, mendorong inovasi, menghasilkan perubahan jangka panjang. Kekurangannya yaitu membutuhkan komunikasi yang kuat, visi yang terlalu ideal dapat menjadi tidak resmi, terus juga ini. Gaya kepemimpinan traksional. Kepemimpinan traksional menggunakan konsep pertukaran kinerja ke penghargaan dan pelanggaran ke konsekuensi. Dalam contoh organisasi, jika divisi mencapai target, anggota akan mendapatkan penghargaan, atau jika laporan tidak selesai dengan deadline, akan ada evaluasi. Gaya ini banyak digunakan ketika target sangat jelas, pekerjaan bersifat rutin, sistem reward dan punishment diperlukan. Kelebihannya yaitu kerja target jelas, aturan jelas, mudah mengukur kinerja, cocok untuk pekerjaan rutin. Kekurangannya yaitu motivasi dapat menjadi terlalu bergantung pada hadiah. Kreativitas tidak selalu berkembang, anggota dapat hanya bekerja ketika mendapatkan imbalan. Gaya kepemimpinan untuk karismatik, memiliki kemampuan menarik perhatian dan membangun pengaruh kepribadian, komunikasi, keyakinan, dan visi. Orang mengikuti bukan hanya karena jabatan, tetapi karena percaya terhadap pribadi dan gagasan pemimpin tersebut. Contoh sederhananya yaitu seorang ketua organisasi yang mampu bicara dengan sangat meyakinkan sehingga anggota merasa saya ingin ikut berjuang bersama dia. Kelebihannya yaitu membangun antusiasme, mampu menginspirasi, meningkatkan semangat kelompok. Kekurangannya yaitu anggota bisa terlalu bergantung pada figur, contohnya leader. Organisasi dapat mengalami masalah ketika pemimpin tidak ada. Karisma tanpa integrasi dapat menjadi bahaya. Karena itu karisma harus disertai karakter. Perbandingan gaya kepemimpinan yang tadi saya 5 contoh tersebut saya sudah rangkum. Gaya, karakteristik, kelebihan, dan kekurangan cocok untuk
kategori-kategori namanya ini saya sudah rangkum dan tidak ada satu gaya kepemimpinan yang selalu benar. Ini merupakan salah satu poin penting dalam presentasi. Jangan sampai kita menyimpulkan gaya demokratis selalu benar, selalu terbaik. Tidak selalu. Bayangkan jika terjadi kebakaran di sebuah gedung, apakah pemimpin harus mengadakan itu? Tentu tidak. Dalam situasi tersebut, instruksi cepat dan tegas justru lebih dibutuhkan. Sebaliknya, ketika organisasi menentukan konsep, terus juga kegiatan tahunan, terlalu banyak kontrol dari eh, ketua bisa mengurangi kreativitas. Maka kondisi berbeda, gaya kepemimpinan dapat berbeda. Kesalahan umum seorang pemimpin, mikromanajemen. Pemimpin terlalu mengontrol hal kecil, contohnya anggota diberi tugas tetapi setiap langkah terus diperiksa. Dampaknya anggota tidak mandiri, kreativitas menurun, pemimpin sendiri yang menjadi kelelahan. Terus juga untuk contoh kesalahan umum pemimpin, tidak mendengar. Pemimpin hanya ingin bicara, padahal pemimpin juga harus menjadi pendengar. Seringkali solusi terbaik justru berasal dari anggota tim. Favoritisme yaitu memperlakukan beberapa anggota lebih baik hanya karena dekat secara pribadi. Hal ini dapat menghancurkan rasa keadilan. Menyalahkan orang lain, pemimpin harus berani bertanggung jawab. Tidak semua kegagalan berarti kesalahan seluruh eh, milik pemimpin. Tetapi pemimpin yang bertanggung jawab memastikan sistem tersebut diperbaiki. Hanya fokus pada hasil pemimpin mengejar target, tetapi mengabaikan kondisi anggota. Dalam jangka pendek mungkin berhasil, dalam jangka panjang anggota tersebut menjadi burnout dan kehilangan motivasi. Leadership dan emotional intelligence. Salah satu kemampuan yang sangat penting bagi pemimpin adalah kecerdasan emosional. Ini saya sudah merangkum untuk komponen yang penting meliputi self awareness, self regulation, empati, sosial, leadership dan komunikasi. Ini adalah contoh-contoh prinsip sederhana. Komunikasi yang buruk dapat menghancurkan kepemimpinan yang baik. Seorang pemimpin harus memastikan apakah yang harus dilakukan, tugas harus jelas, siapa yang melakukannya, tanggung jawab harus jelas, kapan harus diselesaikan, deadline harus jelas, mengapa hal tersebut penting, tujuan harus dipahami, bagaimana hasil evaluasi, standar keberhasilan. Nah, contohnya, tolong selesaikan bagian ini secepatnya. Pertanyaannya, secepatnya itu kapan? Lebih baik tolong laporan ini paling lambat Jumat pukul 18.00 menggunakan format yang sudah saya kirimkan. Pesan ini yang jelas mengurangi antara miskomunikasi. Penutup, pada akhirnya seorang pemimpin bukan hanya bukan berarti harus menjadi orang yang paling hebat di dalam sebuah kelompok. Menjadi pemimpin berarti mampu membuat orang lain merasa dihargai, didengar, dan termotivasi untuk berkembang. Karena kepemimpinan yang hebat bukanlah pemimpin yang membuat semua orang bergantung kepadanya, tetapi pemimpin yang mampu membuat orang lain menjadi lebih baik dan mampu memimpin dirinya sendiri. Sekian presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya, Bapak, Ibu, ataupun rekan-rekan semuanya. Terima kasih.